Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru sekalian. Alhamdulillah pada kegiatan hari ini, pada siang hari ini kita bisa berkumpul sama-sama di ruangan ini, di ruang guru kita. Sama-sama kita akan mendengarkan ya desiniasi ya atau pembahasan dari rekan kita yaitu Ibu Atika sebagai CGP calon guru penggerak angkatan yang ke-8 ya, angkatan yang ke-8. Nah, untuk pembahasan ini ya nanti kita akan mendengarkan paparan ya dari Ibu Atika Sugiyarti, namun sebelumnya kita ada dengarkan sambutan terlebih dahulu dari wakil kepala sekolah yaitu Ibu kita Bunda Peti Sugiyarti. Badannya disilakan. Terima kasih Pak Disti. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali di kegiatan CGP teman kita Ibu Atika Sugiyarti, CGP angkatan ke-8 ya. Ini dalam rangka kegiatan pengimbasan kepada teman-teman dengan tema materinya tentang budaya positif. Baik, silakan kepada Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian, kita ikuti kegiatan ini dengan baik dan secara mendukung ya, dukungan dari sekolah. Kita buka kegiatan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat berimbas dengan ilmunya kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Teti ya atas sambutannya. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian kita dengarkan langsung materi yang akan disampaikan oleh ibu kita Ibunda Atika Sugiyarti. Silakan. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Semangat. Salam dan bahagia. Ada yang tahu kenapa salam dan bahagia? Salam itu kita sebagai seorang muslim berarti artinya mendoakan supaya kita lebih dekat. Lalu bahagia, mengapa diawali dengan kebahagiaan? Karena ketika kita merasa bahagia, di otak kita akan banyak menghasilkan hormon endorfin, sehingga apapun yang akan kita dengarkan, hal-hal yang bermanfaat akan mudah terserap oleh kita. Jadi dalam kegiatan pembelajaran lebih enaknya pagi-pagi itu supaya lebih bermakna kita sapa dengan salam dan bahagia terlebih dahulu. Baiklah, untuk lebih bahagia lagi saya punya sebuah lagu. Teman-teman mari kita nyanyi bersama ya supaya lebih rileks. Oke, pernah dengar lagu ini? Siap ya? Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan dilipat kau mendengarkan. Terima kasih teman-teman. Hari ini saya akan mengulas budaya positif. Teman-teman pasti sering mendengar kata budaya ya. Adakah teman-teman yang tahu apa sih budaya positif? Budaya positif. Apa itu budaya positif? Oke, dari Budaya positif itu berarti kegiatan yang sudah sering dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan. Mungkin kalau di sekolah kebiasaan yang baik atau positif yang biasa dilakukan siswa selama memasuki ke betul sekolah. sekali.
budaya positif adalah sebuah hal-hal yang diulang-ulang dan akan menjadi sebuah kebudayaan. Nah, yang hari ini kita bahas adalah tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, saya juga ingin mengajak kita semua untuk membentuk sebuah kebudayaan yang positif di SDN Laguana 5. Tapi untuk membentuk suatu kebudayaan ini kita tidak bisa sendiri, melainkan harus bersama-sama. Tidak hanya gurunya, tapi semua yang ada di Laguana 5 ini. Tujuan yang hendak dicapai, yang pertama adalah menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Kemudian mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan yang ketiga adalah bersifat reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional murid. Saya punya pertanyaan. Di sini ada 3 pertanyaan. Setuju atau tidak setuju? Bahwa yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Tidak setuju. Yang setuju tunjuk tangan. Tidak setuju. Yang tidak setuju tunjuk tangan. Tidak. Oke, Bu Lena. Kenapa Bu Lena tunjuk tangan tidak setuju? Karena hukuman itu bersifat sementara ya. Jadi anak itu tidak melakukan kesalahan karena takut, rasa takut akan diberi hukuman. Patuh karena Patuh terhadap. Yang setuju? Oke, Bu Eli, kenapa? Gini, mungkin benar juga bahwa hukuman katanya bersifat sementara, tetapi terkadang untuk mendisiplinkan itu memang kita butuh terus meneruskan, nggak bisa sehari langsung jadi. Jadi maksud saya dikasih hukuman karena sudah terbiasa dengan hukuman, mau nggak mau, suka nggak suka, dia pasti mengikuti aturan. Menurut Bu Eli, Iya, menurut saya. hukuman itu perlu, tapi Perlu. dilakukan untuk menjadi sebuah kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan supaya dia paham dengan apa yang harus dilakukan, disiplin tadi. Oke, baik, itu pendapatnya Bu Eli. Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Setuju atau tidak setuju? Yang setuju tunjuk tangan. Setuju deh. Setuju. Yang nggak setuju? Ada nggak setuju semua? Nggak setuju. Oke, pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini sering. Bisa ya. Oke, yang setuju siapa setuju? Setuju. Setuju. Yang tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Bu Lena lagi, kenapa Bu Lena tidak setuju? Ya sama kayak tadi ya, hampir sama. Karena kalau memberi penghargaan, jadi siswa itu mengharapkan penghargaan. Karena patuh Karena mengharapkan sesuatu. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Teman-teman, di sini saya punya sebuah kegiatan mengepalkan tangan. Tangan ini menggambarkan jiwa anak, diri anak ya. Ini dilakukan berdua dengan teman sebelahnya. Yang pertama jadi teman A. Teman A itu dia menggenggam secarik kertas yang berisi informasi penting atau hal penting untuk dirinya sendiri dan harus digenggam sesuai sesuai dengan keyakinannya. Kemudian teman yang B mencoba dengan sekuat tenaga atau dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Yang B itu boleh membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar temannya yang A itu mau buka tangan. Bisa? Oke, coba bisa dilakukan dengan teman di sebelahnya. Tidak harus kertas ya, pulpen atau apa gitu. Benda yang digenggam itu adalah hal yang sangat penting untuk diri teman yang A yang pegang. Dengan sekuat tenaga, itu adalah benda yang paling berharga yang sulit untuk dikasihkan atau dibuka untuk orang lain. Oke, coba sekarang teman B-nya merayu,
Kira-kira siapa yang Oke. Ada yang berhasil membuka kepalan tangan temannya? Ini boleh nggak? Atau udah mau yang lain? Oke, baiklah teman-teman. Gimana? Ada yang berhasil membuka? Bu Eli, ada yang berhasil membuka? Tidak ada yang berhasil membuka. Saya tanya deh sama Bu Eli. Bu Eli, yang pegang siapa? Bu Nur. Bu Nur, kenapa tidak mau membuka kepala tangan? Karena ini punya aku dan ini aku dikasih sama orang tua dan ini tuh berharga sekali, ini pensil ajaib. Pensil ajaib. Lalu Bunda Teti gimana? Kenapa tidak mau membuka? Tapi ada yang tidak yang membuka tangannya karena dirayu dikasih kopi atau dikasih minuman. Ini juga dirayu. Tapi dibuka atau tidak? Tidak. Aku udah rayu-rayu kasih duit 2.000 nggak mau. Oke. Kita mau juga diancam. Nah, artinya teman-teman, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Itu sama dengan murid kita. Nah, sekarang saya mau nanya, apa makna disiplin? Kita sering menggunakan kata disiplin untuk mendisiplinkan anak di kelas. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Artinya disiplin di sini adalah tumbuh dari kesadaran diri sendiri, bukan dari paksaan dari luar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kalau kata disiplin itu hadirnya dari diri sendiri, bukan dari paksaan dari luar ataupun hasil dari bujukan. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada ekstrinsik dan ada intrinsik. Kecenderungan seseorang berperilaku itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini dinamakan dengan motivasi eksternal. Itu bujukan dari luar. Tadi bujukan-bujukan tadi itu termasuknya adalah motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah berasal dari dalam diri, dari kesadaran untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang menjadi tujuan dari disiplin positif itu, yang diharapkan itu bukan dari eksternal tapi dari dalam diri sendiri. Karena kalau dari dalam diri sendiri, anak-anak itu akan tanpa adanya aturan, tanpa adanya paksaan, mereka sudah paham bahwa berdisiplin adalah untuk bagi dirinya sendiri, sangat berguna atau untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, nilai-nilai kebijakan universal, yaitu nilai adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini adalah nilai-nilai yang ada pada diri siswa ketika dia memiliki nilai disiplin dari intrinsik. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sini hafal profil pelajar Pancasila?
Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan. Pakai gerakan teman-teman. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hafal ya semuanya. Insya Allah nanti diterapkan dalam pencapaian karakter dalam setiap pembelajaran. Teman-teman, di sini saya ada sebuah pertanyaan. Menurut teman-teman ini internal atau eksternal? Datang tepat waktu sesuai dengan peraturan sekolah. Sesuai dengan peraturan sekolah. Eksternal. Kemudian mengerjakan PR sesuai dengan aturan kelas. Lalu yang ketiga, melaksanakan piket kelas agar nyaman untuk belajar. Internal, betul. Tidak mencontek karena dilarang guru. Lalu yang keempat, membersihkan tumpahan air agar teman lain tidak terpreset karena tersenggol pada saat belajar. Internal. Lalu yang terakhir, mengenakan sepatu hitam sesuai aturan sekolah. Eksternal. Jadi kalau eksternal itu salah satunya apa? Karena ada aturan. Betul sekali. Lebih baik motivasi internal atau eksternal? Internal atau eksternal? Internal dulu, pasti eksternalnya nih kita sendiri, otomatis kita bisa menghargai atau bisa mengikuti semua aturan yang diberikan dari pihak mana. Ada yang berpendapat lain? Boleh nah? Oh iya, saya internal ya. Karena motivasi internal itu muncul dari dalam diri. Jadi udah dari kesadarannya. Berarti lebih baik motivasi dari internal. Oke. Keyakinan kelas atau peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa pakai helm? Safety. Ada yang jawab karena takut ditilang polisi. Tulis aja dulu ya. Tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Karena kita juga yakin kalau datang lebih awal. Yakin apa? Kalau datang lebih awal, artinya kita juga harus siap lebih awal. Berarti Siap Bunda datang lebih sudah awal. memiliki motivasi internal. Ya, datang lebih awal. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Betul tidak? Kalau motivasinya intrinsik, tanpa ada aturan pun akan tetap dilaksanakan. Nah, sebuah budaya positif di sekolah akan terbentuk mulai dari hal yang kecil terlebih dahulu. Kita di kelas punya peraturan-peraturan, bukan? Supaya anak lebih disiplin. Dari peraturan kelas ini, kita ubah menjadi keyakinan kelas. Karena kalau peraturan kelas, ada yang tahu tidak? Kenapa harus dirubah ke keyakinan kelas? Peraturan kelas. Iya. Iya, kalau peraturan kelas yang buat gurunya, siswanya dipaksa untuk patuh. Kira-kira kalau dipaksa untuk patuh itu dari diri sendiri atau dari luar? Biasanya kalau intrinsik
itu akan bertahan lama dan dengan sendirinya dia akan memiliki keyakinan dan melaksanakan keyakinan tersebut. Maka peraturan kelas itu dirubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama oleh siswa, bukan oleh gurunya, bersama-sama dengan siswa. Kemudian keyakinan kelas yang sudah terbentuk ini akan membentuk suatu lingkungan yang positif di kelas, karena masing-masing siswa itu sudah meyakini, membuat keyakinan mereka sendiri dan akan mereka ikuti. Nah, hal ini akan menjadi sebuah lingkungan yang positif. Bayangkan jika setiap kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 semuanya membuat keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu didasari oleh keyakinan yang dimiliki oleh diri sendiri, maka lingkungan sekolah kita akan terbentuk suatu budaya yang positif. Oleh karena itu, untuk membentuk suatu budaya yang positif ini tidak bisa sendiri, melainkan bersama-sama dengan semua yang ada di SDN Labuan Bajo. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang di sebelah kanan saya atau yang di sebelah kiri? Keyakinan kelas berarti yang Sebelah kiri saya atau sebelah kanan? kiri. Keyakinan kiri. Keyakinan sebelah kiri. Sebelah kanan ibu berarti. Oke, sebelah kanan ibu. Kalau peraturan berarti di sebelah kiri. Ya, betul sekali. Kalau keyakinan adanya di sebelah kanan teman-teman semua. Nah, teman-teman, ternyata setiap anak, kita semua ini, setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Nah, yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kebebasan. Dan yang keempat kesenangan hidup. Dan yang paling utama adalah bertahan hidup. Jika 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Kalau teman-teman semua kelima ini, misalnya salah satunya tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Merasa apa? Kira-kira nih, kebutuhan kasih sayang saja hilang. Apa yang teman-teman rasakan? Cari kasih sayang papa ya. Jujur kan, maksudnya murid itu kadang-kadang kalau jadi caper sama gurunya, Bu. Jadi ada aja yang kasih sayang. Ya, ada kurang kasih sayang di rumah misalnya. Cari Kita akan terus mencari perhatian dan akhirnya berbuat yang di luar. Oke, jadi kelima kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka ada sesuatu yang terjadi atau masalah yang terjadi. Ini yang ada pada diri siswa dan kita semua benar. Lalu ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, dan manajer. Ada 5 posisi kontrol. Menurut teman-teman, yang paling ideal atau yang paling bagus untuk diri kita, posisi kita sebagai seorang guru kira-kira di posisi yang mana? Manajer. Pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira enak nggak? Enggak. Penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa sih yang dirasakan oleh siswa ketika kita mengucapkan? Rasanya kalau dihukum sama guru itu rasanya gimana? Ya. Karakter yang terbentuk oleh anak itu apa? Kalau kita ada di posisi teman. ada mungkin di sisi lain mungkin dia akan melakukan apa yang kita minta, cuma tidak menghargai gitu, kayak tidak ada jarak antara guru dan Pernah nggak ketika kita berada di posisi teman, lalu murid kita kita berikan tugas lalu bilang begini, Bu, udah sih Bu, 4 aja. Artinya berarti murid kita tidak
Mereka nyaman memang, tapi tidak mandiri. Betul nggak? Mereka bergantung pada kita. Tenang, bu gurunya kan baik. Udah seperti teman, disuruh saya minta ini, saya minta itu, dikasih. Akhirnya mereka tidak mandiri dan bergantung pada kita. Kemudian ada pada posisi pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pasti banyak murid yang mau. Kemudian yang kelima adalah di posisi manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira pada posisi manajer ini membuat anak memiliki karakter apa? Iya, betul sekali. Anak-anak akan menjadi mandiri untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Jadi, menurut teman-teman yang paling bagus posisi kita sebagai seorang guru itu posisi yang mana? Manajer. Karena bisa membuat anak-anak menjadi lebih mandiri dan kritis. Bagaimana posisi kontrol? Yang pertama, kalau kita berada di posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah, maka anak akan memiliki sikap yaitu untuk menghindari hukuman. Kemudian jika kita berada di posisi kontrol 3 dan 4, teman dan pemantau, ini anak akan berharap imbalan. Kemudian jika kita berada pada posisi manajer, ini sikap anak adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, ini berdasarkan dari nilai-nilai universal yang bisa, dari sinilah yang akan kita bisa gunakan, atau dari keyakinan siswa inilah yang akan kita buat menjadi keyakinan kelas, yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Nah, pasti di setiap di kelas, di kegiatan pembelajaran pasti ada masalah yang terjadi. Nah, penyelesaian masalah ini dinamakan dengan restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ketika ada masalah atau siswa yang berkasus, tidak boleh langsung memberikan hukuman, tapi ada prosesnya. Ini lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalahnya sendiri atau menyadari kesalahan yang telah dibuat. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Dalam kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Lalu apa sih restitusi itu? Coba kita lihat ya video yang akan saya tayangkan. Ini adalah bagaimana seseorang menyelesaikan suatu masalah yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk ini lebih merdeka daripada kita langsung. Ini merupakan salah satu video tentang disiplin positif, yaitu restitusi segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri. Jadi tujuannya adalah agar murid mandiri dan bertanggung jawab. Posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga. Teman-teman, ini bisa kita gunakan atau bisa kita coba sebagai
sebagai penyelesaian suatu kasus di Sisi kelas yang kita. kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya, Wajahnya pasti harus ada kesal. biasa Maka saja. juga Nada suaranya juga biasa apabila ada saja. yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel Di banget. sini validasi Saya takut tindakan dia di yang depan salah. teman lain. Oh begitu. Ini tindakan yang Pasti kedua. kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Di sini gurunya tidak langsung Kamu tidak menyalahkan. memiliki gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Pada akhirnya siswa Saya menyadari pasti bela diri lah. Ya pasti ya. kesalahannya Tapi nanti. kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Akhirnya dia menyadari dengan keyakinannya sendiri. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Pada tahap ini menanyakan Ada juga keyakinan. yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Akhirnya siswa Memperbaiki masalah ini, bisa berpikir mencari jalan keluar Saya terhadap menjadi masalah yang lebih dialami bertanggung jawab sendiri. Pak. Dan senantiasa proaktif. iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi teman-teman kira-kira gurunya itu berada pada posisi mana? Manajer. Pada posisi manajer. Dia tidak langsung mengintervensi, tapi dia memberikan kesempatan pada akhirnya kepada siswa. Akhirnya siswa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri berdasarkan keyakinan yang dia yakini. Di sini sharing materi yang saya lakukan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah teman-teman berikan. Mohon maaf atas